mudah-mudahan ya, bukan ular lainnya. Karena yang kita temukan di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih di Danun The King Official. Oke, kita akan melakukan salah satu di konten sebelumnya. Nanti kita bisa lihat di tayangan berikut. Kita menemukan salah satu telur dari ular yang kita perkirakan adalah ular Sumatranus. Jadi kita jalan. Oke. Jadi kita memperkirakan waktu itu adalah ular Sumatranus karena yang kita temukan di alamnya yaitu Sumatranus yang cukup berukuran ya cukup besar ya teman-teman. Jadi barusan kita cek di inkubator. Alhamdulillah beberapa ular sudah menetas dan kita akan lakukan pengecekan juga terhadap telur-telur ular lainnya. Takutnya nanti ular-ular yang tidak survive di dalam telur itu tidak mampu untuk menembus dari cangkang telurnya sendiri. Jadi kita nanti akan coba bantu, dan buat ular-ular yang selamat nanti kita akan pindahkan. Ini ada 3 kotak yang sudah kita siapkan. Jadi kawat di dalam ini bertujuan untuk agar si Sumatranus baby tersebut bisa nengger. Jadi kita nggak memakai kayu atau bahan-bahan dasar lainnya karena takut nanti akan ada jamuran. Tapi kalau kawat otomatis nanti dia lebih lebih cenderung, udah kita bersihin sih, tapi lebih cenderung mungkin ada serabut kayak karatan gitu. Cuma mudah-mudahan tidak, karena kita memakai kawat yang hijau yang sudah dilapisi oleh cat. Kita pasang dulu peralatannya. Nanti gimana keseruannya untuk melihat baby ular Sumatranus sendiri yang sudah keluar. Oke, saksikan terus dan The King Official, jangan kemana-mana. Oke, kita udah di dekat inkubator, tempat peristirahatan dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek. Ternyata Sumatranus itu sebesar ini. Wow! Wow! Nah, ini kita akan siapin pindahkan Sumatranus ini ke area yang lebih leluasa ya. Pindahkan ke sini dan teman-teman bisa lihat. Kita buka pakai pinset, jadi kita hanya membantu mereka agar menyangkut di area pinset karena kita nggak ada hook kecil ya. Hei, selamat datang di dunia. Ups, jatuh dia. Hah,
Jangan jangan berantem. No. Jadi ular sebesar ini sudah memiliki bisa, yaitu neurotoksik, dan sesama mereka pun akan tetap saling mematuk. Jadi itu salah satu cara untuk membela diri mereka. Ya maklum lah, ular-ular bayi seperti ini ketakutannya lebih tinggi, apalagi ini ular asal dari alam. Oke, kita akan tutup Sumatranus baby ini. Jadi kotak dari inkubator ini tidak ada selah, dan ini kita udah kasih lubang-lubang juga. Ini PR selanjutnya, kita akan membantu dan mengupas beberapa telur Sumatranus yang masih aktif. Kita akan lihat apakah mereka di dalam masih hidup dan bisa bertahan atau gimana. Tidak ada kehidupan, guys. Tidak ada kayak ular, lebih ke mana ularnya? Oh, ada. Jadi kebetulan ini di cadangan makanan ya. Ini menandakan ular Sumatranus sendiri itu tidak survive. Jadi teman-teman jangan menyalahartikan kalau ini ketika teman-temannya mampu untuk keluar dan dia tidak mampu, berarti tandanya si ular tidak mampu menembus cangkangnya, dan alhasil otomatis ular ini akan mati di dalam telur.
lain. Oke, kita taruh di samping dulu, mana di tempatnya. Jadi saya sengaja mencari yang paling kisut ya. Jadi biasanya yang paling kisut ini adalah ular-ular yang sudah kehabisan cadangan makanan atau air plasenta, jadi tidak mampu lagi untuk tidak mendapatkan oksigen secepatnya, ya sangat membahayakan bagi mereka gitu. Karena kalau ular hidup pun dipaksa untuk keluar seperti ini, mereka akan ya hidup ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini contoh ular yang hidup. Nah, teman-teman bisa lihat. Kok gini gue badannya. Mantap kan. Video. Ayo bro, bangun. Sudah saatnya keluar. Oh.
tali posternya udah apa? Ini agak masalah. Dia kecil-kecil. Yang angka survive itu yang besar-besar biasanya. Kepala besar itu bisa survive. Nah, itu kan. Itu gencet tuh kan. Dia ke dalam juga. Sisa 5 telur.
Biasa main. Apa? Biasa main-main. Peman, isi peman. Mengap. Nafas. Kalau kali itu kan sama aja. Baik, bro. Hmm? Bro. Kok kehabisan air ketuban lo, Bang? Kehabisan air ketuban. Oh iya. Kan? Ketuban kan. Diisiin dah. Udah. Nggak itu. Padahal oke ya. Gede nak. Iya. Yang aku takutin. Berapa adik kan? Ini aku rekam yang mau ngomong nak. Oke, karena udah waktunya, jadi ada beberapa ular-ular ini yang tidak mampu untuk menembus. Jadi untuk air plasentanya itu juga tidak tidak survive. Ketika air plasenta itu sudah habis di dalam cengkang telur, jadi lebih membahayakan buat si ular. Contoh seperti ini. Ukurannya sudah oke, tapi dia tidak mampu untuk keluar dari cangkang telurnya. Sangat disayangkan. Ketika ular masih hidup di dalam, mereka akan memberi respon yang bagus terhadap sentuhan. Kita teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan ganggu seperti ini dan mereka akan bergerak. Teman-teman bisa lihat. Ini jika si ularnya tersebut itu survive dan atau masih hidup di dalam cangkang telur. Karena mereka masih memiliki cairan plasenta di sini.
yang membantu mereka untuk bernafas dan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Besar. Oke teman-teman, bisa lihat. Welcome baby. Hai. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Nah, dia mengambil nafas tuh guys untuk pertama kalinya. Nah, yuk kita di telur terakhir. Langsung dapatin kepalanya, dan mudah-mudahan si ular ini bisa bertahan. Dia memberikan respon yang bagus ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Jika mereka disentuh seperti ini, nah, biar mereka menghirup udara dan tali pusar atau cadangan makanannya bisa masuk ke dalam pusar ular tersebut. Jadi itu berguna buat membantu mereka menyimpan cadangan makanan atau tidak lapar dalam kurun waktu hingga mereka bisa melepaskan kulit pertama ya. Jadi biasanya teman-teman yang breed itu menunggu shedding pertama, dan akan ada bahasa-bahasa seperti itu, yaitu menandakan ular akan siap untuk memangsa atau makan. Jadi itulah kegunaan dari cadangan makanan, agar mereka bisa bertahan dari netas sampai mereka mendapatkan mangsanya kembali. Oke, tidak banyak ular di sini yang bertahan, karena mungkin dari apa ya? Ini masih hidup, cuman kita masih nunggu sampai mereka stabil lagi. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 nih. Mereka yang ingin keluar sendiri tapi dengan keadaan fisik yang masih lemah. Kita nggak tahu juga mereka bisa bertahan apa enggak. Mudah-mudahan bisa bertahan lah. Dan di sini sudah ada kakak-kakak yang pertamanya yang mampu menembus cangkang telur dengan sendirinya.
sekian dulu kegiatan kita hari ini, dan mudah-mudahan mereka bisa dapat tumbuh dan dapat hidup dengan gimana semestinya. Doakan ya teman-teman agar mereka bisa tumbuh menjadi monster ular Sumatera yang membanggakan. Oke, jangan lupa saksikan terus dan Breaking Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe.